beternak ayam jika dikelola dengan baik itu akan sangat menguntungkan teman-teman. Dan di balik keuntungan tersebut itu punya banyak kesulitan teman-teman. Nah, di daerah saya ini kesulitannya adalah salah satunya adalah cuaca. Cuaca yang buruk itu akan menyebabkan kualitas performa ayam itu akan menurun teman-teman. Pertumbuhannya bisa lambat jika tidak ditangani dengan tepat gitu teman-teman. Nah, di cuaca yang buruk yang seperti ini persaingan itu lebih sedikit teman-teman, karena banyak yang mengalami kegagalan. Karena itu kalau dalam salah satu keuntungan yang bisa saya dapat di beternak ayam di cuaca yang seperti ini, saya lebih gampang dalam hal pemasarannya teman-teman. Saya sejauh ini belum menemukan kesulitan dalam hal proses pemasaran ayam kampung teman-teman. Malah kurang sebenarnya kebutuhannya di sini. Itu salah satu keuntungannya gitu. Nah, PR penting yang harus saya selesaikan saat beternak ayam ini teman-teman, yakni hanya lebih cenderung di proses pemeliharaannya. Di sebagian tempat dengan cuaca yang hangat dan cuaca yang panas, malah sebenarnya kalau saya perhatikan teman-teman, jauh lebih gampang beternak ayam di cuaca yang panas dibandingkan dengan cuaca yang dingin. Karena kalau cuaca yang dingin, dia akan lebih sulit untuk mendongkrak pertumbuhannya teman-teman. Dia jauh lebih lambat naiknya. Karena itu saya selalu berusaha untuk mencari solusi teman-teman, yakni dengan melakukan banyak perombakan di kandang. Karena hal yang paling penting itu salah satunya yakni manajemen kandangnya teman-teman. Kandang itu harus bisa dipastikan dalam kondisi yang nyaman untuk ayam gitu teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman, umur ayam itu kira-kira 1,5 bulan, udah lebih 1,5 bulan, udah hampir 2 bulan teman-teman. Kira-kira beberapa hari lagi ini udah ada umur 2 bulan teman-teman. Kemarin ada juga yang saya timbang udah yang ukurannya 1 kilo. Tapi kalau rata-rata dia 7-8 ons teman-teman. Ada sih beberapa yang ukurannya itu udah nyampe 1 kilo. Itu hal yang wajar gitu, teman-teman. Tapi kalau 2 minggu lagi ayam ini pasti udah banyak yang ukuran 1 kilo teman-teman. Udah bisa saya lepas gitu, saya jual. Ini populasi ayam 800 ekor teman-teman. Nah, kalau saya pun jual ini sebenarnya udah bisa untung teman-teman. Untuk pakan yang saya gunakan saat ini yakni dengan perbandingan 1:1 teman-teman. 1 kilogram pelet BP12 saya gunakan BP12 dan 1 kilogram jagung giling teman-teman, jagung pecah gitu. Nah, jagungnya itu saya beli langsung dari petaninya di sini. Jadi saya selalu menampung jagung gitu. Jauh lebih hemat teman-teman, jauh lebih menguntungkan. Karena itu salah satu yang keuntungan yang bisa saya dapat, karena saya masih bisa mendapatkan pakan yang cenderung relatif lebih murah teman-teman. Jagung saya masih bisa mendapatkan harga di 4.000 sampai dengan 5.000. Biasanya itu jagung saya tampung bisa sampai 2 ton atau 3 ton untuk kebutuhan ayam saya gitu teman-teman. Memang terkadang juga harga jagung itu bisa meningkat di 6.000, tapi itu udah jarang karena saya sebelum harga naik udah ditampung dulu teman-teman. Jagungnya udah saya tampung. Kadang saya bisa dapat di harga 3.800 per kilogram. Kalau untuk harga pakan pabrikan pelet itu saya dapat di harga 470, 480. Kadang juga bisa turun di harga 450.000 per sak yang ukuran 50 kg teman-teman. Nah, kalau untuk keuntungan itu
rata-rata saya dapat dia, kalau untuk 1000 ekor itu saya bisa dapat 11 juta sampai dengan 13 juta teman-teman. Tergantung harga bibit juga teman-teman. Kadang harga bibit itu bisa naik, kadang dia 850 per kotak yang isi 100, kadang dia mau juga sampai dengan 650 per kotak yang isi 100 teman-teman. Tapi rata-ratanya dia di 740.000 teman-teman. Jadi kalau saya dapat di harga 650, selisihnya itu pasti kan udah ada 1 juta. Jadi kalau 1 juta selisihnya itu kan udah ada 100.000. Jadi kalau 100.000 dikali 10 kotak itu kan selisihnya 1 juta. Saya udah hemat 1 juta. Otomatis nanti di akhir keuntungan saya bakalan meningkat teman-teman. Gitu dia perhitungannya. Dan kadang juga harga jagung lagi mau naik dan keuntungan bakalan berkurang gitu teman-teman. Kalau untuk tingkat kematian itu tergantung cuaca teman-teman. Kalau cuacanya lagi buruk, memang kematian itu bisa tambah gitu teman-teman. Nah, keuntungan yang saya jelaskan tadi yakni di masalah pemasaran teman-teman. Masalah pemasaran akan jauh lebih gampang karena persaingan peternak ayam itu jauh lebih sedikit di sini teman-teman. Sangat jarang yang saya ketahui orang-orang di sini yang beternak ayam secara konsisten seperti yang saya lakukan gitu teman-teman. Saya beternak ayam itu sudah saya mulai dari 2017 teman-teman. 2017 sampai video ini saya rekam itu ada 8 tahun, hampir 8 tahun teman-teman. 7 tahun lah, kita buat 7 tahun itu teman-teman. Karena seingat saya itu saya mulai beternak ayam itu di 2017 akhir, sekitar bulan 11 kalau nggak salah teman-teman. Jadi bisa dibilang 7 tahun lah teman-teman saya beternak ayam. Dan sejauh yang saya ketahui di sini, di daerah saya ini belum ada peternak yang selama itu yang bisa bertahan teman-teman. Saya juga udah mengalami masa-masa sulitnya beternak ayam, di mana ayam pada mati, itu udah saya alami juga. Tapi belajar dari situ saya bisa menemukan solusi untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut gitu teman-teman. Nah, dengan bertahan saya malah mendapatkan keuntungan teman-teman. Persaingan dalam hal pemasaran jauh lebih gampang gitu teman-teman. Ayam saya itu walaupun setiap bulan saya masukkan 1000 tapi ya tetap laku terjual semua teman-teman, malah kurang. Sebenarnya kalau di sini untuk produksi ayam kampung sampai dengan 3.000 ekor per bulan itu masih sanggup teman-teman, masih sangat bisa gitu teman-teman, karena ayam kampung masih banyak masuk dari luar gitu. Dan kalau untuk harga di sini dibandingkan yang saya dengar-dengar di daerah lain itu masih jauh lebih harganya masih masuk teman-teman, masih enak gitu teman-teman. Kalau di sini saya masih jual 50.000, 52.000 masih bisa teman-teman. Kalau di daerah lain yang saya dengar-dengar itu bisa 40.000, 45.000. Tapi mereka memang di daerah itu permintaan itu jauh lebih banyak. Di sini permintaannya memang jauh lebih sedikit karena populasi orang di sini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan di kota gitu teman-teman. Nah, intinya sih sebenarnya terkadang kesulitan yang kita alami, yang kita hadapi itu bisa menjadi sebuah hal yang positif gitu teman-teman, bisa menjadi sebuah keuntungan gitu teman-teman. Ya, salah satunya seperti yang saya jelaskan tadi, dengan tingkat kesulitan beternak ayam di sini, dengan cuaca yang kadang dia berubah secara drastis, sangat dingin, kadang sangat panas gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang baru memulai beternak ayam itu sering mengalami kegagalan, dan kegagalannya itu sering membuat dia
berhenti gitu teman-teman, berhenti melanjutkan beternak ayam itu. Dan seandainya tingkat kematiannya itu udah sampai dengan 30%, tingkat kematian 30% itu kemungkinan besar itu nggak bakalan bisa untung lagi gitu teman-teman. Karena kalau beternak ayam ini rata-rata yang bisa didapatkan itu paling 30%, dan kalau lagi beruntung itu bisa dapat 40% dari omsetnya gitu teman-teman. Contohnya kalau kita penjualan kita itu ada di 50 juta, kita dapat keuntungan itu bisa dapat 20% gitu. Rata-rata sih 20% sebenarnya, 20 sampai 25%. Tapi kalau lagi bagus juga bisa sampai dengan 30%. Tapi kalau berarti kalau dia tingkat kematiannya udah sampai dengan 30%, ya kemungkinan besar itu akan rugi gitu teman-teman. Dan kalau rugi, ngapain dilanjutkan? Nah, itulah pola pikir yang terbentuk di banyak peternak yang baru memulai gitu teman-teman. Dulu juga saya saat awal-awal beternak ayam gak langsung untung, banyak juga ruginya teman-teman. Tapi entah kenapa saya bisa bertahan, dan akhirnya saya mendapat solusi dari berbagai macam kesulitan tersebut teman-teman. Nah itu dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat